Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eka Setiawati. Semoga hari ini kalian sehat selalu ya. Dan kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen yang tertib ya. Hari ini aku akan memberikan beberapa materi, yaitu terkait tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ataupun pendidikan Pancasila. Tepatnya pada kelas 10. Di sini aku akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk negara ataupun bentuk kenegaraan. Jadi ada dua, berbeda ya, bentuk negara dan bentuk kenegaraan. Baik, saya mulai. Yang pertama yaitu ada pertama bentuk negara. Nah, di sini aku akan jelaskan menurut teori modern sekarang ini, bentuk negara itu terpenting adalah negara kesatuan. Bahasa lainnya yaitu unitarisme ataupun dengan negara serikat, dan bahasa lainnya yaitu federasi. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang bentuk negara. Yang pertama, bentuk negara itu ada negara kesatuan. Apa sih negara kesatuan? Negara kesatuan itu adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, di seluruh wilayah negara yang berkuasa itu kan hanya terdapat satu pemerintahan pusat ataupun pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerahnya, itu ya. Negara kesatuan itu dapat menggunakan sistem pemerintahan ataupun sentralisasi maupun desentralisasi. Apa sih Bu sentralisasi dan desentralisasi? Aku jelaskan. Yang pertama, aku akan jelaskan sentralisasi. Nah, sentralisasi itu adalah segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Itu adalah sentralisasi. Nah, sedangkan daerah itu hanya sebagai pelaksana. Jadi kalau yang pemerintah pusat itu adalah diurus langsung oleh pemerintahan. Tapi kalau yang sedangkan daerah itu masuknya hanya pelaksana. Nah, itu adalah sentralisasi. Yang kedua ada desentralisasi. Apa sih desentralisasi? Yaitu daerah diberikan di mana daerah yang diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maksudnya rumah tangganya sendiri adalah otonomi daerah yang dinamakan ataupun bisa masuk yaitu daerah Swatantra. Itu ya. Itu adalah negara kesatuan. Jadi negara kesatuan ini adalah menggunakan sistem pemerintahan ada dua, desentralisasi dan sistem sentralisasi. Lalu bentuk negara yang kedua yaitu negara serikat atau bisa dikatakan adalah federasi. Nah, federasi itu apa? Negara serikat adalah suatu negara yang merupakan gabungan. Gabungan bagaimana? Gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara bagian dari negara serikat itu. Nah, negara bagian itu asal mulanya itu adalah suatu negara yang merdeka, yang berdaulat serta berdiri sendiri. Itu ya. Nah, dengan menggabungkan diri dalam suatu negara ataupun serikat, maka negara yang terjadinya berdiri sendiri itu dan sekarang menjadi negara bagian, melepaskan sebagian kekuasaan dan menyerahkan kepada negara serikat. Nah, itu ya, itu adalah bentuk negara. Jadi bentuk negara, teman-teman semuanya, itu ada dua. Yang pertama adalah negara kesatuan, yang kedua adalah negara serikat ataupun bisa dikatakan negara federasi, itu ya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bentuk kenegaraan.
Kenapa bisa bentuk kenegaraan? Tadi yang pertama ada bentuk negara, yang kedua ada bentuk kenegaraan. Jadi bentuk kenegaraan itu di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada negara serikat ataupun perserikatan negara, konfederasi atau statibund. Yang kedua ada koloni. Yang ketiga ada dominion. Yang keempat itu ada mandat. Yang kelima di sini ada perwakilan. Yang keenam di sini ada proktoriat. Apa saja sih? Di sini aku akan jelaskan ya. Yang pertama adalah bentuk kenegaraan. Beberapa bentuk kenegaraan yang kita kenal adalah serikat, negara ataupun koloni, mandat, dominion, perwakilan, proktorat tadi dan uni. Nah, negara serikat ini adalah perserikatan beberapa negara yang merdeka dan berdaulat penuh, baik ke dalam maupun keluar. Itu adalah bentuk negara serikat. Kalau untuk koloni, di sini adalah jajahan. Kalau koloni itu adalah jajahan. Koloni atau negara jajahan adalah negara ataupun daerah yang dikuasai atau berada di bawah pemerintahan negara lain. Itu adalah pengertian dari koloni ya. Untuk yang selanjutnya, tadi saya bilang yang ketiga ada dominion. Dominion itu apa sih? Dominion itu adalah merupakan sebuah kenegaraan yang khusus dalam lingkaran kerajaan Inggris. Itu ya, itu yang koloni. Kalau yang mandat di sini adalah apa sih mandat? Sistem mandat ini lahir dari sebuah perjanjian. Mandat adalah suatu negara yang awalnya itu merupakan penjajahan dari negara-negara yang kalah pada perang dunia I ya, dan ditetapkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perawan dalam pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Jadi kalau untuk mandat ini adalah garis besarnya itu adalah sebuah negara yaitu yang dengan perjanjian. Yang selanjutnya yaitu di sini ada perwakilan. Perwakilan itu apa? Daerah perwakilan adalah daerah yang sudah Perang Dunia II diurus oleh negara-negara di bawah naungan Dewan Perwakilan serta negara yang menang perang. Jadi kalau perwakilan itu adalah perwakilan dari Perang Dunia yang kedua tadi. Yang pertama tadi. Nah, yang selanjutnya adalah proktorat. Proktorat ini adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain ya, yang lebih kuat. Nah, negara proktorat itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Dua macam apa saja? Yaitu yang pertama proktorat kolonial, yang kedua proktorat internasional. Lalu yang ketujuh adalah tadi saya bilang uni. Jadi di bentuk kenegaraan yang terakhir adalah uni ya. Uni itu apa saja sih? Uni adalah gabungan ya dari beberapa negara yang dipakai oleh seorang kepala negara yang sama. Yaitu uni itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini ada uni real. Yang kedua ada uni personil. Yang ketiga ada uni sui generalis. Jadi ada tiga. Jadi kalian harus paham ya. Itu penjelasan dari aku, yaitu bentuk negara dan bentuk kenegaraan. Dan semoga bermanfaat semuanya. Ikutin terus video aku di materi pembelajaran. Semoga bermanfaat ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel aku, Eka Setiawati. Terima kasih.